kalau dulu gitu ya, halal itu belum bersifat mandatori, belum bersifat kewajiban gitu ya. Jadi dengan adanya undang-undang ini mewajibkan para pelaku usaha gitu ya untuk memiliki sertifikat halal. Produk halal ini sudah menjadi standar dan barometer dunia yang menentukan kualitas suatu produk. Mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku. Dengan adanya awareness baik itu pelaku usaha ataupun konsumen terhadap sertifikat halal, ini akan mendukung ekosistem dari ekonomi syariah tadi. Kalau kita lihat berdasarkan perkembangan ekonomi halal syariah di Indonesia, kalau dari sisi kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap PDB nasional adalah sebesar 46,02%, atau kalau kita nilai rupiahkan itu sebesar 9.014,58 triliun. Total aset keuangan syariah per September 2023 sebesar 2.452,57 triliun atau 10,81% keuangan nasionalnya. Berdasarkan rilis terkini Bank Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pada tahun 2023 melanjutkan pertumbuhan positif didorong oleh kinerja sektor unggulan halal value chain yang tumbuh sebesar 3,93%. Atas nama Rahma. Secara keseluruhan, sektor unggulan halal value chain menopang hingga 23% dari ekonomi nasional. Di antaranya, sektor makanan dan minuman halal menjadi sektor unggulan. Berdasarkan Global Islamic Economic Indicator report tahun 2022, produk makanan halal Indonesia berada di urutan kedua setelah Malaysia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ditetapkannya regulasi ini menandai sertifikat halal yang sebelumnya bersifat voluntary berubah menjadi mandatori. Ada dua skema pengurusan sertifikat halal, yaitu melalui pernyataan mandiri atau self-declare dan reguler. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, selanjutnya ini surat pernyataan. Surat pernyataan nama Qolilah, alamat. Pembeda skema ini adalah skema pernyataan mandiri mensyaratkan produk yang didaftarkan merupakan produk yang tidak beresiko atau menggunakan bahan baku yang tidak kritis. Atau dengan kata lain, sudah pasti kehalalannya. Udah masuk nomor halalnya ini. Yang palmia udah masuk. Peralatan produksi sederhana dan omset maksimal 500 juta rupiah. Serta modal usaha paling banyak 2 miliar rupiah. Ada beberapa cara untuk pelaku usaha apabila menginginkan punya sertifikat halal. Yang pertama, kan di beberapa daerah sudah ada LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Silakan ke situ. Atau untuk Kementerian Agama sendiri kan ada KUA, Kantor Urusan Agama, gitu ya. Itu juga bisa didatangi. Daerah mulai dari KUA, kemudian kantor Kementerian Agama Kota, sampai Kanwil dan sebagainya, seperti itu. Bahkan juga
beberapa universitas ya, universitas sudah menjadi LP3H gitu. Kayak di UIN gitu ya, Universitas Islam Negeri itu juga sudah menjadi LP3H. Saya yang untuk buat bikin nasi uduk daun kemangi. Nah, Ya, ini ini. kita menggunakan kacang tanah. Nah, ini kacang tanahnya. Ya, Benar, dikupas sendiri ya. Ya. Oke. Terus ini ada bawang putih, bawang merah. Ini yang untuk ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe. Ini daun seledri. Penyiapan bahan baku, kemudian tempat produksinya, kemudian proses pencucian hingga sampai ke penyajian ya kan, itu sudah sesuai. Nah untuk selanjutnya Ibu kan kemarin udah kita buatin NIB ya, nanti kita bantu buatin akun si halalnya ya. Akun si halal itu adalah sistem untuk pengajuan pendaftaran ataupun permohonan sertifikat halal ini. Nah. Pemerintah konsisten mendorong akselerasi sertifikasi halal. Program-program strategis diimplementasikan dengan skema penyediaan anggaran yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan fokus sertifikasi halal dari skema pernyataan mandiri. Misalnya dari Kementerian Agama mencetuskan program 1 juta sertifikat halal gratis. Dan tahun ini dari perbankan swasta turut berkontribusi sebesar 2.000 sertifikat melalui CSR. Sertifikasi halal ini dilakukan oleh BBJPH. BBJ Badan Penyelenggara Jamiah Produk Halal yang berada di bawah Kementerian Agama. Kita di tahun ini mengadakan roadshow kurang lebih di 15 provinsi. Nah, satu provinsinya ataupun satu wilayahnya ini kita undang 1.000 pelaku usaha mikro untuk duduk, untuk bisa disosialisasikan. Pasca dari roadshow tersebut ataupun itu bisa langsung difasilitasi sertifikasi halalnya. Jadi database-nya dari kita. Kita dorong yang 15.000 ini dilakukan percepatan. Nah, harapannya ini kan bisa berkaki. Kalau misalkan satu yang sudah dibina, oh ini halal itu prosesnya seperti ini, menghubungi pendamping ini untuk didaftarkan kepada si halal untuk bisa dapat sertifikasi halal. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak membentuk zona kuliner halal, aman dan sehat dengan Kenex gitu ya, dengan stakeholder lainnya. Jadi memberikan fasilitas pendaftaran sertifikat halal bagi para tenan di zona khas tadi. Kuliner halal, aman, sehat juga. Kawasan zona kuliner-kuliner halal, aman dan sehat khas Masjid Istiqlal menjadi yang pertama untuk klaster masjid di Indonesia. Untuk yang regulernya kami punya menganggarkan untuk 134 reguler dengan bekerjasama di zona khas tadi ya, zona khas tadi. Juga kami membantu percepatan sertifikat halal dengan melakukan rekrutmen dan pembinaan bagi para pendamping proses produk halal tadi yang berinteraksi langsung dengan pelaku usahanya. Apa sih kendala-kendala di lapangan? Program strategis juga didorong di klaster destinasi wisata. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan. Assalamualaikum. Ya, boleh duduk, Bu. Mana nih? Sini. Awal mulanya itu di bulan Oktober 2023 ya. Waktu itu kami satu forum dengan salah satu penyedia sertifikasi halal, dan kemudian kita ada kesepakatan untuk melanjutkan dari pembicaraan di forum itu ya. Dan kemudian kami melakukan koordinasi secara internal di 2 bulan November. Tanggal 3 turun surat untuk
melakukan sertifikasi halal di lingkup internal Taman Marga Satwa Ragunan. Bahkan sampai sekarang pun kita masih terkendala dari 185 itu hanya masih beberapa yang belum keluar sertifikasi halalnya. Foto-foto yang harus benar-benar real sesuai dengan tempatnya gitu, karena terkadang karena di sini sangat homogen bentukan usahanya sehingga ada hampir kemiripan gitu. Nah, itu di sidang fatwa mungkin ada kendala sehingga sampai saat ini belum 100% kita mendapatkan sertifikasi halal. Sekitar 80% udah sesuai lagi, sudah dalam bentuk sertifikat tapi masih di. Suyeti, pedagang pecel sejak tahun 2009 ini menyambut baik program sertifikasi halal yang diselenggarakan pada akhir 2023 lalu. Pecel komplit, ya satu porsi gini sudah plus sayur, gorengan, lontong. Terus ada lagi nanti mie sepiring, ada lagi gorengan gitu komplit. Diminta keterangan cara masak, ya segala macam deh untuk penyajiannya itu. Mulai dari beli sampai masak, sampai penyajian gitu. Kita ditanyakan semua sih. Kita kesulitan sih enggak, hanya bolak-balik. Nanti kurang ini. Ya rada ini juga sih, tapi akhirnya katanya sekarang sudah selesai. Selanjutnya nih, pelaku usaha artinya Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti nyiapin produknya khusus nanti makanan minuman, bahan baku tambahan pangan dan penolong produk makanan dan minuman di 2024 ini hasil dari ratas bersama Presiden kemarin ini ditunda. Ini kan menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tadinya sudah was-was nih Mas terkait dengan mandatori ini karena diberlakukan sanksi. Berdasarkan data SIHalal, Sistem Informasi Halal per tanggal 14 Mei kemarin, untuk sertifikat halal yang sudah terbit dari tahun 2019 sampai dengan 14 Mei 2024 itu sebesar 4.389.149 dan terbagi menjadi dua untuk self declare-nya sebesar 2.830.718 dan yang reguler 1.587.625. Kalau kita lihat data BPS untuk pelaku usaha mikro kecil yang bergerak di bidang makanan minuman, kita lihat ya makanan minuman di tahun 2016 ini sebesar 3,996 juta ya, atau 3 juta hampir 4 juta lah. Asumsi kebutuhan per pelaku usaha saja nih, misalkan satu pelaku usaha itu punya 5 produk, asumsinya misalnya seperti itu. Berarti ada sekitar 19,9 juta kebutuhan sertifikat halal tadi. Sedangkan yang sudah ada tadi saya sebutkan sekitar 4,4 juta lah pada waktu itu ya. Jadi masih ada sekitar 15,5 juta lagi yang belum bersertifikat. Ini kan nggak mungkin nih dalam waktu berapa bulan itu dikejar tuh 15,5 juta. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi anggaran juga. Tadi ya anggaran yang saat ini dianggarkan oleh Kementerian Agama kan 1 juta sertifikat halal. Padahal masih banyak di sana yang belum punya sertifikat halal. Memang kalau kita hitung bisa mencapai 3,58 triliun ya untuk pembiaya sertifikat halal tadi gitu. Jadi cukup besar lah. Selain itu juga dari sisi sebaran pendamping halalnya. Karena kan belum mencapai seluruh Indonesia nih. Sebarannya kalau kita lihat untuk yang pendamping 58% ada di Jawa, 18% di Sumatera, Sulawesi sekitar 8,2%, Kalimantan 5,3% dan lebihnya 10,5% di NTB, NTT, Bali, Maluku, Papua. Jadi masih sebarannya belum merata. Itulah yang menyebabkan beberapa hal yang menyebabkan penundaan dari kewajiban sertifikat halal yang tadinya 17 Oktober 2024 ditunda nanti bersamaan dengan tahapan kedua di 17 Oktober 2026. Ya, jadi sebelumnya agak mundur karena tidak interaktif. Nah, talkshow itu nanti nggak terpusat. Bisa dengan ini tuh aplikasi kita kalau udah jadi sama sepakat apa? Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Di sini Bapak Ibu semuanya apakah sudah mendengar tentang sertifikasi halal gratis?
Sudah. Nah, saya yakin Ibu Bapak yang hadir di sini ingin sekali mendapatkan sertifikasi halal tersebut, betul? Nah, saya akan menyampaikan dulu mengenai sertifikasi halal tadi ya. Kita rangkul semua untuk bisa menggerakkan penerbitan sertifikasi halal percepatan di daerah. Karena tanpa ada fungsi pendampingan ini nggak akan connect nih. Nah, rata-rata pelaku usaha ini yang bisa mengakses sertifikasi ataupun yang legalitas ini yang terkoneksi dengan asosiasi atau komunitas, kan informasinya sampai. Berbeda dengan yang tidak berasosiasi lah seperti itu. Ada semacam keterputusan informasi. Nah, maka dari itu kita di tahun ini menggalakkan nih semua asosiasi dan lain sebagainya untuk bisa menyebarkan sebanyak-banyak informasi seperti itu. Kemudian nanti nyiapin produknya nanti kita sebagai pendamping lakukan verifikasi validasi ya. Ini mereknya gitu kan. Nah, merek apapun sih penting ada nomor halalnya gitu kan. Nah, itu ya. Ini namanya self declare bahwa saya membuat stik keju ini bahan-bahannya harus halal, bahan yang halal dulu. Kemudian prosesnya mendeklar gitu kan, dan nanti juga kita verifikasi prosesnya. Karena kita tidak punya kompetensi, kita bekerja sama sinergi dengan BPJPH, Universitas Berbasis Islam, mengumpulkan orang di satu titik, kita adakan pelatihan ataupun kita rekrutmen sebagai pendamping proses produk halal, nanti teman-temannya akan turun ke lapangan. Setelah kemarin melalui proses ya kan, proses itu yang sudah kami sampaikan juga, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Untuk Kampung Samtama Desa Wisata kemarin juga sudah saya sampaikan, tidak semua langsung bisa diajukan karena hanya beberapa yang kebagian kuota. Semua alhamdulillah udah dapatkan kuota, cuman mohon maaf nih Bapak Ibu, yang saya sebutkan nama-nama ini dikembalikan. Jadi kami membantu sampai ke BPJPH, untuk dikirim ke BPJPH, dari BPJPH diverifikasi oleh yang namanya verifikator. Setelah itu masuk ke komite fatwa. Oleh verifikator diminta foto-foto ulang. Padahal yang lain-lainnya udah terbit nih. Yang ini yang belum terbit diminta dikembalikan dengan verifikator yang berbeda. Saya juga ingin mendengarkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian, Pak Her mungkin. Sebetulnya antusias masyarakat warga ini sangat tinggi. Karena banyaknya animo untuk mengikuti mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Namun terkendala adanya sistem yang kurang menunjang di si halal. Begitu dibuka kuota, seluruh Indonesia akan berebut, jadi malah jadi hanging. Itu yang terjadi. Sudah berapa kali saya input waktu itu juga harus ekstra effort di tengah malam atau di pagi hari sekali setelah subuh, itu baru bisa mendapatkan akses untuk masuk ke webnya tersebut. Kemudian adanya kuota yang gratis dan terbatas ini yang mempengaruhi, malah di kampung wisata ini dengan adanya dikembalikan, dan dikembalikannya itu lama, dalam jangka waktu yang lama. Setelah kick off di Sekretariat RW, itu juga mempengaruhi ada yang mengundurkan diri daripada pengajuan tersebut. Ya. Terima kasih Pak Hermawan. Pak Hermawan ini salah satu pelaku usaha dengan usaha kedai makanan ya Pak ya. Kedai makanan dan juga memproduksi bakery, dan itu pun online ya Pak ya, jualannya online. Pertama kali ya saya kepengen ya ada izin gitu dagang, terus ternyata kan syarat-syaratnya juga kan suruh masukin itu ya KTP ya, daftar KTP ya. Ya terus ya saya mau deh gitu, biar saya bisa dagang. Cistik ya, cistik tadi bahannya dia ada tepung terigu. Ya udah waktu itu ikutin persyaratan, terus kan waktu itu bulan apa ya, bulan Mei itu kan sampai sekarang Agustus belum ini juga, belum keluar gitu sertifikatnya. Ternyata ada kabarnya dikembalikan. Namanya apa Bu tadi? Stik keju. Ya, bahan-bahannya tadi udah sesuai. Ini sejenis seperti keripik ya. Cukup rumit juga ya bahan bakunya gitu. Kita harus nyiapin
bahan-bahannya ulang, terus kita harus beli lagi. Kalau kita kan lagi itu kan juga nggak punya stok gitu loh, kan terlalu berat juga kalau misalnya disuruh bikin ulang. Ini backgroundnya kompor ya Bu, kompor, masuk kompor, kelihatan? Prosesnya bagaimana Bu? Kan begini, untuk produknya Ibu, bahan-bahannya ini sudah kami verifikasi. Ada gula merah. Ya, nah Alfamart ini masih berlaku ini kan. Ada halalnya, ini juga ada halnya. Biasanya ini lazimnya juga masih berlaku. Tentunya kita untuk khusus tahun 2024 ini kita membuat sebuah proyek bersama ya, proyek bersama secara hexahelix ya. Kita coba membangun akses kemudahan usaha mikro melalui model sinergi secara hexahelix agar pelaku usaha tersebut bisa memainkan strategi yang lebih fleksibel dalam menghadapi distribusi digital. Kenapa Kementerian Koperasi dan UKM mendorong ini untuk meningkatkan skala bisnisnya? Ya, keuntungannya adalah ketika pelaku usaha ini sudah memiliki legalitas dan sertifikasi produk, otomatis dia akan mudah melakukan ekspansi pasar. Nah, strateginya kita tahun ini memiliki proyek yang namanya MikroX. Di MikroX ini kita harus mencari nih faktor X apa yang bisa mendorong pelaku usaha ini untuk bisa mendorong kepemilikan sertifikasi produknya ataupun perizinan berusahanya.